Mungkin karena dengar pengajian, ada punya teman orang muslim, mau menikah sama seorang muslim, faktor ekonomi, faktor apalah, politik misalnya, ada berhubungan dengan itu? Tidak ada Ustadz, karena lebih tenang saja sih di sini gitu. Berarti karena diri sendiri mau masuk Islam ya? Iya, betul. Baik, semua yang mau masuk Islam, selain ibu juga yang sedang bicara ini, semua yang datang ke kantor kami pun kalau mau masuk Islam selalu kami tanya pertanyaan ini karena ada alasannya. Islam itu agama, pegangan hidup. Jadi dia bukan bahan untuk bermain-main, coba-coba ya. Iya. Pernah ada yang datang kepada kami di kantor mau masuk Islam karena mau menikah. Maka saya tanya, dia bilang iya karena mau menikah. Saya katakan, kalau begitu hilangkan dulu maksud daripada mau menikah itu. Karena nanti kapan batal pernikahan, batal Islamnya. Dia berhenti masuk Islam atau dia murtad. Karena dia hanya gantungkan di situ. Atau karena faktor ekonomi, butuh pekerjaan dan segala macam, akhirnya dapat pekerjaan. Kalau tidak dapat pekerjaan, nggak dapat proyek, nanti tinggalkan. Atau yang lainnya, misalnya kayak keamanan, masalah politik, oh lebih aman kalau jadi muslim misalnya. Nah itu semua harus dihilangkan. Karena Islam adalah panduan hidup. Ya, bagaimanapun kondisi kita, kita tahu ini adalah kebenaran yang harus kita anut. Begitu ya? Iya Ustadz. Baik, saya akan pandu syahadat dalam bahasa Arab, habis itu kita terjemahkan, tinggal diikuti saja. Bisa? Sudah siap? Siap Ustadz. Baik, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Alhamdulillah. Baik, dengan begini insya Allah sudah muslimah. Cuma memang saya perlu ingatkan, dalam agama Islam ada dua pondasi dasar. Yang pertama adalah 6 rukun iman. Kalau teman-teman dari agama Nasrani sudah tidak asing dengan ini, tentunya ada iman kepada Allah, kemudian ada iman kepada para malaikat, kemudian ada iman kepada kitab-kitab yang pernah turun. Walaupun syariat yang diterapkan adalah syariat Al-Quran, kitab yang terakhir. Ada iman kepada semua nabi-nabi dan rasul, termasuk Nabi Isa pun orang Islam mengakuinya sebagai nabi, tapi bukan anak Tuhan. Kemudian beriman kepada hari kiamat yang kelima, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya. Fondasi yang kedua adalah 5 rukun Islam. Setelah syahadat begini, ya, ukhti atau saudari kita ini mulai belajar sholat 5 waktu untuk absen kepada Allah. Pagi, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, nanti bisa belajar insya Allah. Sehari 5 kali, kemudian ada mengeluarkan zakat. Kalau punya kemampuan, ada hitung-hitungannya sendiri, nanti akan dipelajari juga. Dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu. Kemudian ada puasa Ramadan, setahun sekali. Itu tujuannya juga untuk terapi sebenarnya ya. Terapi kesehatan tubuh kita, selain ketaatan kepada Allah SWT tentu nomor satunya, baru kemudian terapi kesehatan. Setelah 11 bulan kita menggunakan tubuh kita untuk makan, minum, segala macam, maka kita butuh servis. Nah Ramadan itu seperti servis tubuhnya. Kemudian haji bagi yang mampu sekali seumur hidup. Nanti insya Allah bisa ikut ada kelas kami ya, ada Mu'allaf Care ya. Ya nanti insya Allah bisa hubungi teman-teman tim di sini untuk bisa ikut di kelasnya. Setiap Sabtu dan Ahad ada kelas belajar insyaallah. Baik, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.